Kepada Mas Bastian dan Pak Yohanes Marimin, kami persilahkan untuk menyimaknya sekitar 1 orang 10 menit. Terima kasih. Silakan Dek Safa. Baik, saya share screen ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan riset etika profesi arsitek dalam mata kuliah etika profesi arsitek dengan dosen pembimbing Pak Bambang Susetyarto. Ini adalah daftar isinya. Bab pertama pendahuluan, latar belakang. Etika dan moral merupakan 2 istilah yang sejak dulu diperbincangkan oleh para ahli, terutama dalam dunia filsafat dan pendidikan. Pada kenyataannya, penggunaan keahlian arsitek selalu terkait dengan suatu proses pembangunan atau proyek. Diakui, proses pembangunan tidak berada dalam ruang hampa, tapi suatu gelanggang dengan banyak kepentingan dari para pelaku pembangun tersebut, dikutip dari Ephomadio tahun 2009. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini ditulis agar dapat memberikan pemahaman terkait penerapan etika profesi arsitek dalam profesionalisme di bidang arsitektur. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai penerapan kode etik profesi arsitek terhadap para pekerja di bidang arsitektur. Sasaran penelitiannya adalah dosen dan praktisi di bidang keahlian arsitek yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu arsitektur. Masuk ke bab kedua, kajian teori. Pertama ada studi literatur. Studi literatur ini bersumber dari buku pedoman praktik profesi arsitek dan kode etik serta kaidah tata laku profesi arsitek yang telah dirangkum menjadi beberapa poin pengertian. Pertama adalah definisi umum terkait profesi arsitek, lalu ada standar kualifikasinya yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017, sedangkan satu-satunya organisasi profesi yang memayungi profesi arsitek di Indonesia ialah Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Lalu berikut adalah pengertian tentang etika. Ada macam-macam teori etika, yaitu deskriptif, normatif, individual, dan sosial. Berikut adalah pengertian profesi, dan berikut pengertian etika profesi, pemahaman etika profesi arsitek, dan ada berikut ini adalah kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek yang di dalamnya terdapat 5 kaidah dasar, 21 standar etika, dan 45 kaidah tata laku. Lalu berikut adalah studi sanding dari beberapa kode etik, beberapa profesi di Indonesia, diantaranya adalah arsitek, perawat, dokter, guru, dan akuntan. Lalu di dalamnya disandingkan terkait pasal-pasal dengan kapabilitas dan keahlian, mutu pelayanan, citra dan integritas, peran keahlian, kerohanian dan spiritual, dan nilai sosial HAM, dan kewajiban terhadap sejawat, lalu ada kerahasiaan yang terakhir. Kesimpulannya adalah kode etik profesi meliputi sistem norma, nilai, serta aturan profesional yang secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar, sedangkan yang benar dan tidak benar bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini adalah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Bab ketiga, masuk ke metodologi penelitian. Pertama adalah paradigma penelitian. Berangkat dari pemahaman terkait kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek, penelitian ini dibuat sebagai maksud untuk mengetahui terkait penerapan etika dalam profesi arsitek. Paradigma yang digunakan adalah paradigma klasik yang mencakup paradigma positivis. Menurut Newman, paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah scientific explanation untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian. Berikut adalah metode pendataan. Dilakukan secara survei online, yaitu pemberian kuesioner dalam media Google Form kepada arsitek profesional atau lulusan sarjana arsitek, baik yang tergabung dalam asosiasi keprofesian IAI maupun lainnya. Berikut data yang dikumpulkan adalah data primer yang bersumber dari sumber asli, lalu ada data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Lalu berikutnya dalam metode analisis, teknik analisis yang dipakai adalah analisis statistik deskriptif.
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Lalu berikut adalah metode sintesisnya menggunakan meta-analisis, yaitu mengkombinasikan hasil penelitian kuantitatif secara statistik. Lalu ada metode pembahasannya, menggunakan metode analisis elementer, komplementer, dan analisis komprehensif. Metode kesimpulannya adalah mengelaborasi poin-poin penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pertama adalah menggunakan statistik dalam melakukan analisis, penggunaan jenis data numerik, dan metode pengumpulan data primer dilakukan secara survei online, yaitu pemberian kuesioner. Lalu masuk ke bab 4, hasil pembahasan, kaidah dasar 1, standar etika 1.1, pengabdian diri. Dari grafik dapat dilihat bahwa presentasi responden yang sudah memenuhi standar etika berjumlah lebih banyak. Angka presentasi responden yang telah memenuhi standar secara garis besar lebih banyak dibandingkan yang belum memenuhi. Menurut penulis, penting bagi seorang arsitek untuk melakukan tugas dan profesinya berlandaskan spiritualitas dan ketuhanan, karena nilai kebaikan agama yang bersifat universal sangat mungkin untuk diadopsi menjadi sumber etika. Carroll dan Buchholz mengkonsepsikan 4 tingkat tanggung jawab perusahaan, yaitu sosioekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Tahapan terakhir adalah tanggung jawab filantropi yang mengacu pada kegiatan yang tidak diperlukan sebuah bisnis, tetapi kegiatan tersebut dapat mempromosikan kesejahteraan manusia atau goodwill. Tanggung jawab filantropis akan sulit diwujudkan apabila manusia tidak memiliki spiritualitas, dikarenakan ia tidak semata-mata mengukur suatu aktivitas dari takaran untung rugi atau timbangan materi. Kesimpulannya, etika tanpa agama hanya akan menjadi sebuah gagasan untuk bersikap dan berkelakuan baik, namun tidak ada motivasi atau dorongan yang kuat untuk melakukannya. Standar etika 1.2, pengetahuan dan keahlian. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden memenuhi dan tidak ada responden yang belum memenuhi standar etika dan kaidah tata laku tersebut. Supriyadi mengatakan bahwa profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab, serta kesetiaan dalam profesi. Jika arsitek mempunyai keahlian namun tidak mau menunjukkannya atau memberikan yang terbaik, maka ia tidak mempunyai prinsip keprofesian dalam dirinya. Namun, karena seluruh responden telah memenuhi standar etika ini, menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran terhadap kontribusinya dalam pekerjaan untuk menunjukkan pengetahuan, keahlian, dan kepakarannya. Standar etika 1.3 terkait peningkatan mutu dan karya. Data grafik membuktikan bahwa presentasi yang telah memenuhi standar berjumlah lebih besar dibandingkan yang baru memenuhi sebagian standar. Menurut Brandeis yang dikutip pattern GR, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan, yang salah satunya adalah intelektual karakter. Dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengembangan, mungkin lebih kepada lulusan arsitek yang menjadi tenaga pengajar seperti dosen yang telah menunjukkan peningkatan mutu karya dan profesionalitas tingginya dengan mencetak jurnal-jurnal dan paper keilmuan. Sedangkan dalam hal penerapan mungkin lebih dikuasai oleh responden yang bekerja sebagai praktisi arsitek dan tidak terlibat dalam hal akademis. Namun, tenaga pengajar sekaligus yang berprofesi sebagai praktisi di luar juga memiliki peluang besar untuk memajukan tingkat profesionalitas dalam hal peningkatan mutu karya. Berikut adalah standar etika 1.4 tentang warisan, alam, budaya, dan lingkungan. Data grafik menjelaskan bahwa responden yang telah memenuhi standar etika 1.4 dan kaidah tata lakunya lebih banyak dibandingkan yang belum memenuhi. Terdapat 4% responden belum memenuhi standar kaidah. Standar etika 1.4 berbunyi, arsitek sebagai budayawan selalu berupaya mengangkat nilai-nilai budaya melalui karya, serta wajib menghargai dan membantu pelestarian, juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya. Alangkah baiknya jika kita dapat mengambil inspirasi dari tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita untuk menjadi pelajaran, menambah kekayaan keilmuan, juga dapat meningkatkan kualitas hidup sekitar, sehingga kita akan dihargai karena tidak serta-merta menjadi pengikut budaya lain, namun kita menjadi diri sendiri dan menampilkan kebudayaan dan jati diri kita sendiri. Standar etika 1.5 terkait nilai hak asasi manusia. Menurut Frans Magnisuseno, profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis,
yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya paling tidak ada 2 prinsip yang wajib ditegakkan, dan di sini highlight-nya adalah poin kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain. Penegakan hak asasi juga dapat termasuk dalam tanggung jawab filantropi yang dikonsepkan oleh Carroll dan Buchholz, yang mengacu pada kegiatan yang tidak diperlukan sebuah bisnis tetapi dapat mempromosikan kesejahteraan manusia atau goodwill. Menurut penulis, penegakan HAM sangat diperlukan karena dengan penegakan HAM yang baik di lingkungan kerja akan menjadikan lingkungan kerja lebih kondusif, aman, tentram, dan tidak menyakiti ataupun merugikan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah, dan hanya 1,7% dari responden belum memenuhi standar kaidah, dalam artian belum menjunjung hak-hak asasi manusia dalam bermasyarakat maupun dalam bidang profesi atau keahlian mereka. Lalu standar etika 1.6, arsitektur, seni, dan industri konstruksi. Data grafik membuktikan bahwa presentasi yang telah memenuhi standar baik dengan profesionalisme tinggi maupun cukup berjumlah lebih besar dibandingkan yang baru memenuhi sebagian standar. Perlu dipahami bahwa arsitektur sangat berkaitan dengan bidang-bidang lain seperti teknologi dan seni, sehingga responden yang telah terjun dalam dunia profesi telah terbuka pikirannya untuk memadukan bidang tersebut dan menerapkannya dalam pekerjaan. Lalu berikutnya ada kaidah dasar 2, dan pertama standar etika 2.1 tata laku. Standar 2.1 berbunyi, arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesinya. Menurut Mertokusumo, pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seorang itu bertingkah laku. Berbicara tentang tingkah laku dan moralitas hukum, ada 2 pendapat sarjana tentang kesalahan moral dalam kodrati manusia. Pertama, Friedrich Nietzsche dalam bukunya Der Wille zur Macht berpendapat bahwa rasa salah, rasa dosa itu tidak perlu ada pada diri manusia, karena rasa seperti itu hanya milik anak kecil dan kaum budak saja. Apabila rasa salah atau dosa yang ada dalam kehidupan ini muncul, maka itu hanyalah satu degenerasi atau pertumbuhan yang salah. Oleh sebab itu, suatu bangsa yang bertindak sebagai bangsa yang dipertuan besar, maka baginya tidak perlu berlaku norma-norma apapun. Lain halnya dengan pendapat Max Keller dalam karyanya yang berjudul Form and Wegen Invention atau tentang yang abadi dalam diri manusia. Keller menulis tentang Ruhe and Wiedergeburt, akhirnya artinya menyesal dan lahir lagi. Dalam tulisan ini, Keller mengkristalisasikan pikiran-pikiran tentang manusia dan dosa atau kesalahan moral. Ruhe atau penyesalan adalah gerak kodrati yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Data grafik menjelaskan bahwa responden telah memenuhi standar etika 2.1 dan kaidah tata lakunya lebih banyak dibandingkan yang baru memenuhi sebagian standar. Terhadap 1,7% belum memenuhi standar dan kaidah, wajib memperbaiki perilakunya dalam hal tata laku supaya tidak merugikan pihak lain dalam profesinya dan menjaga nama baik organisasi profesinya. Lalu berikut ada standar etika 2.2, pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum. Data grafik menjelaskan bahwa responden telah memenuhi standar berjumlah lebih banyak dibandingkan yang masih sebagian memenuhi maupun belum memenuhi. Peranan arsitek tidak hanya terletak pada masalah perancangan, melainkan juga bagaimana arsitek memposisikan masyarakat, khususnya pengguna sebagai subjek dalam perancangan tersebut dan melibatkan masyarakat, dikutip dari Jurnal Universitas Udayana. Juga menurut Brandeis yang dikutip Pattern GR, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya 5 dukungan, salah satunya diabdikan untuk kepentingan orang lain. Menurut penulis, arsitek bukanlah semata-mata seorang pembangun proyek raksasa, master builder, pencipta mahakarya. Namun, arsitek adalah seorang fasilitator bagi masyarakat dengan gagasan yang mensejahterakan. Harapan untuk 3,4% responden yang belum memenuhi standar diharapkan untuk meningkatkan standar etika tersebut untuk diterapkan di kemudian hari. Lalu berikutnya ada kaidah dasar 3, kompetensi. Sekitar 30,5% memenuhi standar etika dan profesional yang cukup, dan 6,2% belum memenuhi standar, menandakan responden tersebut belum menerapkan standar etika terkait kompetensi. Baik profesi maupun kompetensi sama-sama memiliki kaidah dan standar moral yang mengikat setiap pelakunya.
Eli dan Siti Kurnia mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan, keahlian, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Standar kualifikasi yang dirancangkan untuk arsitek pun telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang jasa konstruksi. Sedangkan satu-satunya organisasi profesi, yaitu Ikatan Arsitek Indonesia, dikenal oleh organisasi profesi arsitek global, yaitu Union International des Architects. Lalu menurut Pitla Rindia dan Araisa Fitri Aini dalam Research and Development di LSP MKS, dalam jangka panjang, karakteristik kompetensi yang mencerminkan cara pikir, sikap, dan tindakan akan membentuk karakter dan kepribadian seseorang pada periode waktu tertentu. Karena hal tersebut, maka karakteristik kompetensi mampu digunakan sebagai sebuah alat untuk mengetahui tingkat kinerja seseorang pada bidang profesi tertentu. Lalu standar etika berikutnya tentang kerahasiaan. Menurut Suraida, terhadap beberapa prinsip etika profesi yang harus dijalankan oleh seorang profesional. Salah satunya adalah kerahasiaan. Profesional harus mampu menjaga kerahasiaan dan informasi yang diperolehnya dalam melakukan tugas. Setiap organisasi, perusahaan, atau firma tentu memiliki rahasia tertentu yang tidak selayaknya diketahui oleh pihak lain. Bocornya rahasia kepada pihak lain tentu dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu sendiri. Alangkah baiknya kita menjaga rahasia agar tidak merugikan orang lain dan menjaga reputasi dan kepercayaan kita. Lalu, berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dalam dunia profesi sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya kepercayaan dan menjaga kerahasiaan dalam dunia profesi. Lalu standar etika 3.3 berikutnya terkait kejujuran dan kebenaran. Menurut Brandeis yang dikutip Pattern GR, untuk dapat disebut profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang salah satunya adalah didukung oleh adanya organisasi, asosiasi profesi, dan organisasi profesi tersebut. Jika tergabung dalam organisasi, tentunya harus mematuhi kode etik yang salah satunya adalah mengatur terkait kejujuran. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah. Sebagian kecil responden, 3,5%-nya telah memenuhi sebagian standar, dan tidak ada responden yang belum memenuhi standar etika dan kaidah tata laku tersebut. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya berlaku jujur dan menegakkan kebenaran. Standar etika 3.4 berikutnya tentang perbedaan kepentingan. Menurut Arens, yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, terdapat beberapa prinsip etika profesi yang harus dijalankan oleh seorang profesional, salah satunya adalah objektivitas. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah, baik dengan profesionalisme tinggi ataupun cukup. Ada 10,8% responden yang belum memenuhi standar kaidah. Lalu, kaidah dasar 4 berikutnya adalah yang pertama adalah standar etika 4.1 tentang kejujuran dan keadilan. Keraf memberikan minimal ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup. Di antaranya adalah keadilan, di mana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial diatur. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah. Sebagian kecil responden sebesar 10,2% telah memenuhi sebagian standar, dan 1,7% belum memenuhi standar etik terkait kejujuran dan keadilan. Harapan bagi responden yang belum memenuhi standar etik untuk selalu menegakkan kejujuran dan keadilan di lingkungan kerja. Standar etika berikutnya 4.2, citra dan integritas. Shelly Lazarus, pimpinan dari CEO Ogilvy Mather Worldwide, menjelaskan orang yang berintegritas sebagai mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertindak berdasarkan prinsip. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah, yaitu 40,7%. Sebagian kecil responden sebesar 6,8% sudah memenuhi sebagian standar, dan tidak ada responden yang belum memenuhi standar etika tersebut. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran akan mempertahankan citra dan integritasnya sebagai arsitek. Berikutnya, standar etika 4.3 terkait pengembangan diri. Michael D. Bales mengemukakan beberapa ciri profesi sebagai berikut. Perlu adanya training atau pendidikan untuk mempraktikkan profesi, training atau pendidikan mencakup komponen intelektual yang memadai, dan seterusnya.
dalam poin 1 dan 2 ini menandakan bahwa setiap anggota profesi wajib melakukan pengembangan diri berupa training atau pendidikan yang dapat menunjang kompetensi dan intelektualitas anggota profesi. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah, yaitu 42,4%. Dan sebagian kecil responden sudah memenuhi sebagian standar, dan tidak ada responden yang belum memenuhi standar etika dan kaidah tata laku tersebut. Lalu berikutnya terkait kemitraan, sekitar 2,2% memenuhi standar etika dan profesional yang cukup, 35,6% sudah memenuhi standar, 15,3% sudah memenuhi standar dan profesionalitas yang tinggi, dan 5,1% belum memenuhi standar, menandakan responden belum menerapkan standar etika terkait kemitraan di lingkungan profesi. Berikutnya adalah kaidah dasar 5, standar etika 5.1 tentang semangat kesejawatan. Penting bagi arsitek untuk bekerja sama dengan saling mengingatkan, membimbing, mengajarkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan lingkungan kerja. Dengan tidak bersikap egois, maka kualitas pekerjaan akan semakin baik dan sesama rekan dapat saling membantu untuk tujuan yang sama. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah berjumlah 39%. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran akan kewajiban saling mengingatkan dengan cara silih, asih, asuh, dan asah. Standar etika berikutnya, 5.2 adalah pengakuan kesejawatan. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah, yaitu 42,4%. Sebagian kecil responden sebesar 6,8% sudah memenuhi sebagian standar, dan tidak ada responden yang belum memenuhi standar etika dan kaidah tata laku tersebut. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran akan etika dan pengakuan kesejawatan sesama profesi arsitek. Berikutnya adalah standar etika 5.3 tentang imbalan jasa sepadan. Sekitar 27,1% memenuhi standar etika dengan profesionalitas yang cukup, 35,8% sudah memenuhi standar, 16,9% sudah memenuhi standar dengan profesional yang tinggi, dan 1,6% belum memenuhi standar. Lalu berikutnya adalah partisipasi dalam sayembara. Sayembara juga memiliki keterkaitan dalam meningkatkan reputasi, mengembangkan keahlian dan mutu, dan mensejahterakan masyarakat dalam produk sayembaranya. Oleh karena itu, sayembara merupakan kegiatan yang krusial dan juga memiliki keterkaitan untuk meningkatkan standar-standar profesi arsitek yang ada. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah. Sebagian kecil responden sebesar 8,5% sudah memenuhi sebagian standar, dan tidak menutup kemungkinan bagi 1,6% responden yang belum memenuhi standar akan segera memenuhinya. Berikutnya, standar etika 5.5, penilaian atas arsitek lain. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah, yaitu 42,4%. Sebagian kecil responden sebesar 8,5% sudah memenuhi sebagian standar, dan tidak ada responden yang belum memenuhi standar etika. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran akan etika untuk tidak melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil dalam forum terbuka atau media massa. Berikutnya adalah kesimpulan sementara yang berhasil didapat dari hasil survei online adalah sebagai berikut. 40% responden tergabung dalam asosiasi IAI, sementara sisanya tergabung dalam asosiasi lain seperti IABHI. Responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dosen arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek secara garis besar telah menerapkan standar kaidah tata laku dan dalam berprofesi secara profesionalitas tinggi maupun mencukupi standar. Responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dosen arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek, sebagian besar telah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam bermasyarakat maupun dalam bidang profesi atau keahlian mereka. Berikutnya, responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dosen arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek, sebagian besar telah memiliki kesadaran untuk menerapkan etika dalam lingkungan kerja mereka dan masyarakat binaan. Nomor 5, responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dosen arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek telah mampu menerapkan tanggung jawab untuk bersikap profesional dan mengarahkan kepakarannya, keterampilannya, dan wawasan keprofesiannya kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dosen arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek sebagian besar telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya kepercayaan dan menjaga rahasia dalam dunia profesi.
Mungkin cukup sekian presentasi saya. Silahkan mungkin Ya. Pak. Terima kasih. Saya kira lanjut saja ke presenter kedua, Dik Siva. Ya, karena kita tidak punya banyak waktu untuk para reviewer. Silakan Dik Siva. Masih unmute. Iya. Ya, silakan. Saya share screen. Ya, sudah terlihat Pak share screen-nya Pak. Sudah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini hanya akan menambahkan sedikit karena Asafa sudah menjelaskan secara lengkap. Ya. Berikut adalah latar belakang saya dalam penulisan riset ini adalah untuk mendorong profesi arsitek dan praktik arsitek yang andal dan profesional, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah daya guna dan hasil karya guna arsitektur Indonesia. Yang kedua adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat atas malpraktik arsitek. Yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum bagi arsitek dan profesi arsitek, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan arsitek, kompetensi arsitek, dan pendidikan profesi arsitek, sehingga akan dapat pengakuan kesetaraan arsitek Indonesia dengan arsitek asing. Yang keenam, meningkatkan daya saing dan menjawab tantangan globalisasi dan pasar bebas 2020. Ketujuh, menjaga keunikan profesi arsitek yang terkait erat dengan manusia dan keindahan di tingkat bangunan gedung, lingkungan, kawasan, kota, dan bangunan cagar budaya yang tidak dimiliki oleh keahlian lain. Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah seorang arsitek sudah memenuhi poin-poin yang ada di dalam kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek. Yang kedua adalah mengetahui sejauh mana seorang arsitek sudah memperhatikan aspek budaya sosial dan HAM. Yang ketiga adalah mengetahui apakah seorang arsitek profesional masih diperlukannya pengembangan diri. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang arsitek dalam menjalankan praktik profesi arsitek. Sasaran dari penulisan ini adalah seseorang yang berkecimpung di dalam dunia arsitektur minimal yang mempunyai pengalaman minimal 1 tahun atau lebih, dikarenakan pada masa ini seorang arsitek sedang dalam masa praktek dari apa yang sudah dipelajarinya di saat bangku kuliah, sehingga poin-poin di dalamnya diharapkan dapat dijawab dengan baik. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah apakah sebagai seorang arsitek profesional sudah menerapkan poin-poin yang ada di dalam kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek. Yang kedua, apakah sebagai seorang arsitek harus selalu meningkatkan diri dalam penelitian, pengembangan diri, pendidikan, dan penerapannya. Berikut adalah tinjauan pustaka dari etika. Etika sendiri dari bahasa Yunani berasal dari kata etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan. Maka didapati secara garis besar, etika adalah sebuah nilai yang muncul dari masyarakat atau pandangan manusia berdasarkan standar moral. Penerapannya dapat berupa hal baik, buruk, benar, salah, adab, tidak biadab, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika sosial dibagi menjadi 5, yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika keluarga. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah etika profesi arsitek. Etika profesi arsitektur. Kata arsitek sendiri berasal dari bahasa Yunani, arkitekton yang merupakan serangkaian dua kata dari arki dan tekton, yaitu pemimpin dan membangun. Nah, bagaimana menjadi seorang arsitek profesional? Setidaknya seseorang harus menempuh pendidikan di universitas selama 4 tahun. Dalam pendidikannya tersebut minimal harus magang 6-12 bulan. Setelah lulus, ia lalu melanjutkan 1 tahun
pendidikan profesi arsitektur atau mengambil S2, ditambah dengan pemagangan minimal 2 tahun. Selanjutnya, ia dapat mengikuti penataran kode etik yang diselenggarakan oleh IAI, lalu mengikuti asesmen untuk mendapatkan SKA atau STRA. Lalu, setelah melewati itu semua, barulah ia dapat menjadi arsitek profesional. Di Indonesia sendiri, organisasi yang berpengaruh adalah IAI. IAI didirikan secara resmi pada tanggal 17 September tahun 59 di Bandung. Sebagai organisasi arsitek se-Indonesia, IAI mengeluarkan